Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Pratiwi dari Program Studi Nurse Angkatan Ketiga. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review berjudul Resusitasi Jantung Paru di Masa Pandemi COVID-19. Cardiopulmonary resuscitation yang dilakukan sebelum kedatangan ambulan akan meningkatkan peluang kelangsungan hidup hingga 3 kali. Namun demikian, timbul kekhawatiran bagi para tenaga medis akan tertular sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ketika melakukan CPR, namun kejadian henti jantung membutuhkan penanganan segera. Jalur penularan melalui droplet yang mengandung virus atau aliran udara atau aerosol menjadi jalur utama yang menyebabkan virus menyebar dan memiliki daya penularan tinggi. Saat pandemi telah terjadi, sangat penting untuk mengontrol sumber infeksi. Menurut Atmojo, Akbar, Kuntari, Yulianti, dan Darmayanti tahun 2020. Hal ini membuat para perawat pemberi bantuan RGP paru memiliki resiko tinggi tertular COVID-19. Sangat penting untuk lebih memperkuat pencegahan, kontrol, dan langkah-langkah penyelamatan klinis dari situasi pandemi COVID-19, khususnya manajemen pasien dengan penyakit kritis dan henti jantung, untuk mengurangi angka kematian dan tingkat infeksi pada staf medis. 3 kebijakan prediksi, pencegahan, peringatan dini, dan prinsip resusitasi jantung paru menurut Song, Liu, Yang Shen Li, Xiaoyu Yi tahun 2020. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membuat literatur review terkait resiko penularan COVID-19 pada perawat ketika melakukan RGP dan strategi penanganan RGP yang dianjurkan pada masa COVID-19. Rumusan masalah. Problem atau population penularan COVID-19 melalui droplet yang mengandung virus atau aliran udara atau aerosol menjadi jalur utama yang menyebabkan virus menyebar dan memiliki daya penularan tinggi, membuat para perawat pemberi bantuan resusitasi jantung paru memiliki resiko tinggi tertular COVID-19. Intervensi yaitu resusitasi jantung paru. Kemudian komparasinya tidak ada pembanding dalam jurnal. Outcome yang dihasilkan yaitu penanganan RGP yang dianjurkan pada masa pandemi COVID-19. Review jurnal yang pertama berjudul Resusitasi Jantung Paru di Era Pandemi COVID-19. Diteliti oleh Joko Triatmojo, Dewi Arandini, Ernawati, Akurtuti, Tridarmayanti tahun 2020. Sampel dan karakteristik, tidak ada sampel penelitian. Kriteria inklusi antara lain artikel dengan jenis pre-proof journal, randomized control trial, studi retroskript, observasional studi kasus, review sistematik, review penelitian, yaitu tinjauan sistematik. Intervensi yang dilakukan, resusitasi jantung paru. Hasil temuan atau kesimpulan peneliti, penulis menyimpulkan bahwa terjadi penularan virus COVID-19 pada perawat yang melakukan RGP menggunakan APD lengkap melalui droplet atau aerosol dari pasien yang terdapat di udara dan masuk melalui celah yang berbentuk tanpa sengaja oleh petugas kesehatan ketika memberikan posisi, memulai posisi, menyeka keringat, ataupun terjadi ketika membuka baju pelindung. Perubahan urutan RGP dengan mengabaikan penilaian jalan napas memberikan peluang dalam meminimalkan penularan. Kompresi dada menggunakan alat bantu sangat disarankan untuk dilakukan hingga pasien tiba di rumah sakit atau bisa diberikan alat bantu pernapasan. Level penelitian ini adalah 2A atau systematic review dari multiple study cohort.
Komentator review, kekuatan penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dapat dijadikan acuan tenaga medis dalam melakukan RGP di masa pandemi COVID-19, sehingga meminimalkan penularan. Kelemahan penelitian ini hanya dilakukan melalui tinjauan sistematik dari berbagai jurnal. Review jurnal yang kedua. Jurnal kedua berjudul COVID-19 in Cardiac Arrest and Infection Risk to Rescuer. Judul penelitian yaitu COVID-19 dalam serangan jantung dan resiko infeksi pada penyelamat yang dilakukan oleh Gavin D. Verkin tahun 2020. Sampel dan karakteristik, tidak ada sampel penelitian dan karakteristik responden. Desain penelitiannya yaitu tinjauan sistematik. Intervensi yang dilakukan adalah resusitasi jantung paru. Hasil penelitian, peneliti menjelaskan bahwa dalam sistem tinjauan sistematis dari 11 studi ini, peneliti mengidentifikasi bukti bahwa kompresi dada sangat menyebabkan aerosol dan terkait di beberapa keadaan dalam penularan infeksi ke penyelamat. Namun dalam semua kasus, kemungkinan ada pajanan simultan terhadap manuver jalan nafas, sehingga efek terisolasi dari kompresi dada atau defibrilasi tidak dapat diidentifikasi dengan andal. Bukti dari penelitian menunjukkan bahwa mengenakan APD dapat menunda memulai pengobatan. Selain itu, APD mungkin dalam banyak kasus kurang efektif selama kompresi dada karena resiko sleep masker, menyoroti perlunya pemakaian yang cermat dan pemantauan efektivitas yang berkelanjutan. Level penelitian ini adalah 2A dengan systematic review dari multiple study cohort. Komentator review, kekuatan penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dapat dijadikan acuan tenaga medis dalam melakukan RGP dalam masa pandemi COVID-19, sehingga tidak terjadi infeksi kepada si penolong. Kelemahan penelitian ini, studi hanya memberikan bukti tidak langsung tanpa studi yang menggambarkan pasien dengan COVID-19. Review jurnal yang ketiga, berjudul From Cardiopulmonary Resuscitation, a Scoping and Expanded Gray Literature Review for the COVID-19 Pandemic. Diteliti oleh Matthew J. Doma tahun 2020. Sampel dan karakteristik, tidak ada sampel penelitian. Kriteria inklusi antara lain studi kelayakan tekanan darah selama supine versus kompresi tengkurap pada 6 pasien perawatan intensif setelah serangan jantung berkepanjangan. Studi tentang mayat N11 dan relawan sehat N10 tentang tekanan darah dan volume tidal yang dihasilkan oleh tekanan pada saat tengkurap. Desain penelitian adalah tinjauan sistematis. Intervensi yang dilakukan yaitu resusitasi jantung paru. Hasil dari peneliti, penulis menyimpulkan bahwa hasil utama dari tinjauan sistematis adalah dari 453 studi yang teridentifikasi atau 24 orang, 5% studi memenuhi kriteria inklusi, kualitas kompresi tengkurap dinilai dengan pemantauan tekanan darah invasif, karbon diagnosa yang dihembuskan, dan palpasi nadi. Lokasi kompresi yang direkomendasikan adalah 0 ke 2 segmen vertebral di bawah skapula. 20 dari 25 kasus atau 80% selamat dari resusitasi tengkurap, meskipun beberapa kasus melaporkan hasil jangka panjang. Status neurologis saat keluar dari rumah sakit. 7 kasus menggambarkan pemulihan neurologis penuh. Level penelitian ini adalah 2A dengan systematic review dari multiple study cohort. Komentator review, kekuatan penelitian ini merupakan berbagai acuan terbaru mengenai pelaksanaan RGP di saat COVID-19. Kelemahan,
Data yang diperoleh masih sederhana karena tidak dilakukan eksperimen, hanya dari tinjauan sistematis dari berbagai studi. Kesimpulan, berbagai macam penata laksanaan RGP di masa pandemi COVID-19 yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penularan kepada penolong. Di antaranya adalah perubahan urutan RGP dengan mengabaikan penilaian jalan napas, memberikan peluang dalam meminimalkan penularan, kompresi dada menggunakan alat bantu, pemakaian APD yang cermat, dan pemantauan efektivitas yang berkelanjutan, serta melakukan RGP dengan posisi pasien tengkurap. Demikian presentasi literatur review hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.